NIM 2115038 kelas BKPI 2B. Di sini saya merupakan mahasiswa YNC Abdurrahman Siddiq, Fakultas Tarbiyah, dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA, mata kuliah teori kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma kognitif George Kelly. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke pembahasan. Untuk selanjutnya, pengertian teori kepribadian. Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang dari psikologi umum dan mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental sejauh berhubungan dengan cara manusia berpikir. Yang kedua, struktur kepribadian. Kunci variabel struktur dari teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Konstruk adalah elemen pengetahuan. Konstruk adalah konsep yang digunakan untuk menginterpretasi atau menafsirkan dunia. Setidaknya ada 3 elemen penting dalam membentuk satu konstruk. 2 elemen tersebut harus dirasakan memiliki satu sama lain, dan elemen ditafsirkan satu membentuk kutub persamaan similarity pole. Dari konstruk, cara di mana konstruk Kelly menekankan pentingnya mengenali bahwa suatu konstruk terdiri dari perbandingan, persamaan, atau perbedaan. Hal ini menyatakan bahwa kita dapat memahami sifat dasar dari suatu konstruk ketika hanya menggunakan kutub persamaan atau kutub berlawanan. Berdasarkan pengamatan Siker 1963 dalam Yesus 2008 halaman 175, bahwa Kelly tidak pernah mengemukakan secara eksplisit tentang sistem konstruk yang asli. Kelly menyatakan bahwa konstruk ini berasal dari atau bersumber dari usaha mengkonstruksi replikasi jawaban-jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dia telah mengelaborasi berbagai peristiwa sehingga terjadi konstruk-konstruk yang berbeda, seperti konstruk yang sederhana dan rumit atau kompleks. Yang pertama, agresion atau agresi. Agresi ini melibatkan elaborasi aktif bidang persepsi seseorang. Agresi memiliki 2 kutub, yaitu kutub inisiatif penuh daya dan kutub yang laku atau inerti. Yang kedua, hostility atau perumusan, melibatkan usaha yang berkesinambungan untuk memaksa bukti-bukti valid dari yang lain. Holistic digunakan untuk melindungi sistem konstruk tempat individu mencoba untuk membuat orang lain tersebut berbuat dengan cara yang sesuai dengan harapannya atau bertindak. Yang ketiga, guilty, rasa bersalah, yang diartikan sebagai kesadaran mengusir pribadi dari struktur ini. Guilty merupakan pembuangan psikologi atau pensaingan psikis dari struktur ini moral moron. Dinamika kepribadian. Kelly mengembangkan model CPC, Simplification, Prevention, dan Kontrol untuk mengidentifikasi bagaimana seseorang menyusun sistem yang biasa menyediakan kenyataan baru. Fase yang pertama, yang Circumspection, melibatkan perkenalan berpikir profesional. Mengembangkan profesional konstruk adalah tugas psikologi kepribadian George Kelly. Mode fleksibel, berpikir yang menghindari pikiran seperti tidak tapi. Fase kedua, prevention, melibatkan pilihan yang berhubungan dengan elemen di antara profesional alternatif. Dalam fase ketiga, contoh atau choice, individu yang telah mengurangi bidang menjadi suatu persoalan di kosmos akhirnya memilih antara 2 kutub yang berlawanan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh aplikasi teori kognitif George Kelly. Yang pertama, the role construct repertory atau REP. Kelly mengembangkan teknik penilaian sendiri, role construct repertory text, diangkat the test REP sebagai teknik penilaian tes REP. Mungkin lebih berhubungan dengan teori kepribadian dibandingkan tes kepribadian komprehensif lain.
Tes REP ini digunakan untuk mempelajari sampai sejauh mana seseorang dapat digambarkan sebagai kompleks secara kognitif, mengidentifikasi sampai sejauh mana seseorang dapat memandang dunia dalam kerangka yang terindifferensi. Dalam hal ini, Kelly merumuskan suatu postulate atau asumsi bahwa proses seseorang itu secara psikologi dijembatani oleh secara dia menginterpretasi peristiwa atau postulat tersebut mengimplikasi bahwa A. Individu menyusun atau mencari prediksi, B. Individu menginterpretasi peristiwa, C. Individu menggapai masa depan melalui jendela masa kini. 2. Perkembangan abnormal. Perkembangan ini atau pembahasan proses ini akan lebih kompleks dalam diperkenalkannya konsep exinity dan trait. Kelly mengartikan konsep-konsep itu sebagai berikut. Exinity atau cemas adalah suatu pengenalan bahwa peristiwa-peristiwa yang dikonfrontasikan kepada individu terletak di luar daerah sistem konstruknya. Seseorang akan cemas ketika dalam kondisi tanpa konstruk, ketika seseorang kehilangan penguasaan struktural atas sebuah peristiwa, dan ketika seseorang sistem konstruknya jatuh. Threat atau ancaman merupakan keadaan akan ancaman terjadi perubahan struktur konstruk dirinya. Individu merasakan ancaman ketika mereka menyatakan bahwa sistem konstruk mereka akan terpengaruhi secara dramatis oleh apa yang baru saja ditemukan. Kondisi ini merupakan batasan antara kebingungan dan kepastian, antara kecemasan dan kebiasaan. Menurut Kelly, dalam Yusuf Samsu, psikotomologi merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Psikotomologi merupakan konsep-konsep aggression, hostility, good, yaitu 1. Aggression. Agresi ini melibatkan elaborasi aktif bidang represi seseorang. Agresi memiliki dari kutub, yaitu kutub inisiatif, penuh daya, dan kutub yang kaku atau inerti. 2. Hostility atau pemusuhan merupakan atau melibatkan usaha yang berkesinambungan untuk memaksa bukti-bukti yang valid dari yang lain. Hostility digunakan untuk melindungi sistem konstruk tempat individu mencoba untuk membuat orang lain berbuat dengan cara yang sesuai dengan harapan atau bertindak. 3. Guilty atau rasa bersalah diartikan sebagai kesadaran mengusir pribadi dari struktur inti. Guilty merupakan pembuangan psikotomologi atau pengsiangan gangguan yang dapat diartikan sebagai konstruk pribadi yang digunakan secara berulang-ulang karena perasaan dendam atau benci yang tidak valid. Gangguan psikometologi adalah gangguan yang melibatkan exinity dan usaha individu yang diulang untuk membangun kembali perasaan sehingga mampu menginterpretasi peristiwa-peristiwa. Psikometologi ini merupakan respon yang tidak sehat terhadap exinity. Bentuk respon ini adalah sebagai berikut. Konstruksion atau menegangkan, yaitu cenderung ditemukan pada orang yang mengalami depresi, orang yang sangat terbatas interaksinya, yang sangat sempat antresinya terhadap hal-hal yang lebih kecil, juga yang sempit persepsinya untuk mengurangi ketidakcocokan terhadap hal-hal yang berlawanan. Diletion memuai atau memperlebar, yaitu memperlebar persepsi sering ditemukan pada perilaku orang yang mengalami manik atau kegemaran berlebih-lebihan. Activity atau impermeable, yaitu
orang yang kaku, sempit secara berpikir atau menutup diri, menolak rangsang orang lain dan bersifat konklusif. Kelly mengembangkan teknik untuk mengembang sistem konstruk yang disebut figural terapi atau terapi peran tetap berasumsi bahwa secara psikologi individu adalah apa yang mereka representasikan dari diri mereka dan individu adalah apa-apa yang mereka lakukan. Kelly mengembangkan teknik untuk mengembangkan sistem konstruk yang disebut figural terapi atau terapi peran tetap berasumsi bahwa secara psikoteknologi individu adalah apa yang mereka representasikan dari diri mereka dan individu adalah apa-apa yang mereka lakukan. Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.